Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dengan izin Allah untuk kita lanjutkan kajian tentang akidah at-tahawiyah. Seingat saya sekarang iman kepada para malaikat, betul atau tidak? Iya, betul. Iman kepada malaikat. Kursi dan arsy sudah kan ya? Sudah ya. Baik, sekarang berarti qauluhu ay qala al-muallifu rahimahullah wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyina wal kutubil munazzalati 'alal mursalina wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Baik, salah satu rukun iman yang harus diyakini, diimani semua orang beriman, semua orang muslim adalah adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Meskipun ada atau kebanyakan kita belum melihat malaikat. Pak Afianto pernah melihat malaikat? Belum. Meskipun kita tidak melihatnya, tapi memang bagian dari hal gaib yang harus diimani. Ini berdasarkan sama'. Memang bagian dari sam'iyat. Dalilnya memang teks wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Amanar rasul. Rasul beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu juga dengan orang-orang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman. Rasul dan orang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, begitu juga kitab-kitabnya. Wa rusulihi, begitu juga dengan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapapun yang kafir kepada Allah, juga pada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan hari akhir, maka orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya. Ini jadi beriman pada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus kepada manusia adalah bagian dari rukun iman. Nah, malaikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan bahwa malaikat itu Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan untuk bisa berubah wujud. Iya. Malaikat Jibril itu sering menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud Dihyah al-Kalbi. Dihyah itu salah seorang sahabat yang ganteng, yang tampan rupawan, namanya Dihyah. Nah, sering dalam pertemuan itu sahabat melihatnya Dihyah. Padahal Dihyah itu adalah Jibril. Dihyahnya mungkin lagi dagang, lagi pergi kemana, enggak ada di tempat situ, enggak ada. Dalam hadis Sahihain, saya ingin di Sahihain, kita pernah mendengar cerita 3 orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang buta, ya kan? Ada yang botak. Terus kemudian ada yang terkena penyakit kusta.
diutusnya malaikat dalam bentuk manusia. Dan sering sekali, banyak sekali kita temukan teks-teks wahyu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan manusia itu, malaikat berubah wujud menjadi seperti manusia. Nah, kalau wujud aslinya seperti apa digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran disebutkan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dari awal dan menciptakan malaikat itu sebagai utusan memiliki sayap. Masna, ada yang punya sayap 2, ada punya sayap 3, ada punya sayap 4. Ada juga yang Allah tambahi sekehendak Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih, baginda Nabi SAW menggambarkan, aku pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Walahu sittumi'ati janah waqad saddal ufuk. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Itu 600 itu kalau dibentangkan, ya, saddal ufuk, memenuhi ufuk. Itu matahari yang segede itu saja, kita lihat dari kejauhan seperti bola. Malaikat Jibril itu ketika membentangkan sayapnya dari kejauhan, ufuknya penuh gitu. Masya Allah. Itu wujud asli malaikat Jibril. Jadi gedenya seperti apa? Wallahu a'lam. Dalam beberapa riwayat, saat Allah berkehendak untuk mengazab kaum Sodom, kaum Nabi Lut, diangkat dulu kan itu. Diangkat, tanahnya itu diangkat ke langit. Terus kemudian dari langit dibalikin, jatuhin ke bawah. Sambil dihujani dengan batu panas. Nah, itu yang dipakai ngangkat itu adalah ujung sayapnya malaikat Jibril. Satu saja, ujungnya saja. Belum semua. Itu kalau kalau 2 dikepreken gini mungkin satu bumi juga langsung mungkin loh ya. Ujungnya saja juga satu wilayah juga langsung balik gitu, diangkat ke atas dibalikin. Itu malaikat Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan malaikat yang memikul arsy. Jadi arsy itu makhluk Allah yang paling besar itu. Ingat, bukan jadi tempat Allah, bukan jadi singgasananya Allah, bukan. Karena Allah dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Allah sudah ada sebelum ada tempat dan waktu. Arsy itu diciptakan menjadi makhluk yang paling besar, paling agung, dibawa oleh malaikat, dipikul oleh para malaikat. Ini para malaikat yang memikul arsy ini dari sini ini pundak sampai telinga yang paling bawah, daun telinga yang paling bawah. Kalau ada burung terbang dengan kecepatan tertinggi 700 tahun kagak sampai. Enggak sampai itu burung. Ya. Padahal cuma pingin menggapai dari pundak sampai daun telinga. Nah, terus gedenya seberapa itu? Wallahu a'lam. Ya. Itu kurang lebih gambaran. Nah, malaikat itu berarti makhluk yang berbentuk memiliki fisik, iya. Tapi seperti apa fisiknya? Wallahu a'lam. Apakah jismun latif atau jismun ghalid, apakah bentuknya adalah bentuk yang sifatnya rohani, lembut gitu, kasat mata, atau yang tidak kasat mata? Wallahu a'lam, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk malaikat Allah ciptakan untuk beriman. Jadi malaikat itu beriman, imannya enggak nambah, enggak kurang. Kalau manusia ini kita imannya kadang bertambah dengan ketaatan, kadang berkurang dengan kemaksiatan.
Yang namanya malaikat diciptakan Allah Ta'ala dengan iman, ya segitu imannya. Enggak nambah, enggak kurang. Sedangkan para nabi dan rasul, imannya itu enggak pernah kurang, enggak tetap, tapi semakin nambah. Itu kalau menurut penjelasan para ulama di buku-buku akidah. Jadi malaikat itu diciptakan memang untuk beribadah pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak ada yang pernah bermaksiat pada Allah dan mengerjakan semua yang diperintahkan Allah. Baginda Nabi SAW menyabdakan dalam hadis sahih, langit itu sebenarnya sudah penuh, sudah merasa berat. Kenapa berat? Karena tidak ada tempat satu jengkal pun kecuali di sana ada malaikat sujud. Dan sekali sujud, ya malaikat itu sujud terus. Karena mendapatkan kenikmatan, kenyamanannya dengan sujud. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau di dunia ini ada Ka'bah, yang di Ka'bah itu tawaf jin dan manusianya, di langit sebagai tempat tinggal para malaikat ada juga Ka'bahnya. Setiap hari di Ka'bah yang langit itu masuk 70.000 malaikat setiap hari untuk tawaf. Setelah itu mereka pergi dan tidak pernah kembali lagi. Jadi setiap hari malaikatnya itu ganti. Hari ini malaikat 70.000. Nanti besoknya lagi 70.000, besoknya lagi 70.000, besoknya lagi 70.000. Itu gimana nggak penuh langitnya? Pasti penuh. Makanya nggak ada sejengkal pun tempat di langit itu kecuali di situ ada malaikat yang sujud. Malaikat itu kalau bertasbih yusabbihunallah, selalu bertasbih la yafturun, tidak pernah lelah. Tidak pernah bosan. Kalau sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya setiap detiknya sepanjang waktu dari dia diciptakan selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk yang namanya malaikat. Jadi kalau kita pingin manusia itu semuanya baik, nggak ada yang buruk, semuanya taat, tak ada yang bermaksiat, semuanya ngaji Quran, nggak ada yang baca buku novel gitu, itu namanya malaikat. Allah sudah punya makhluk yang seperti itu, namanya malaikat. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala memang berbeda karakteristiknya. Iya, makhluk yang nggak doyan lawan jenis, nggak punya jenis kelamin, bahasanya gitu. Bisa nggak kita mensifati malaikat laki-laki atau perempuan? Nggak bisa. Yang bisa disifati laki-laki perempuan adalah jin dan manusia. Malaikat nggak boleh kita sifati itu laki-laki atau perempuan, karena memang makhluk yang diciptakan seperti itu. Nggak ada keterangan malaikat itu laki-laki atau perempuan. Sebagaimana kita tidak bisa mensifati ini tisunya sudah kenyang. Bisa nggak mensifati tisu sudah kenyang? Nggak bisa. Karena tisu tidak punya perut. Betul Pak Ngadimin? Iya, mejanya ini sudah kenyang. Nggak bisa. Meja sudah capek. Nggak bisa. Karena mengapa? Ya nggak bisa disifati seperti itu. Malaikat juga. Iya. Jadi malaikat itu nggak ada ketertarikan dengan lawan jenis. Apakah malaikat perlu makan, minum? Nggak kita temukan, atau nggak saya temukan lah. Nggak bisa kita mensifati malaikat itu makan, minum. Berbeda dengan jin. Kalau jin makan, minum, beranak pinak, bertempat tinggal. Kalau jin tidur juga, itu jin. Malaikat nggak bisa kita sifati seperti itu. Ya, baik. Apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat menjadi tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pengemban amanah-amanah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk
untuk makhluk-makhluknya yang lain. Ya Allah bisa sendiri bisa. Ya tapi yang namanya Allah Tuhan maha berkehendak, maha berkuasa, ya berkehendak menciptakan malaikat. Makanya malaikat itu diciptakan memiliki tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Contohnya fal mudabbirati amra. Kan itu bagian dari tugas malaikat. Malaikat yang wajib kita yakini bahwa mereka ini malaikat, ketahuan nama-namanya ada 10. Ya, ada berapa? 10. Dengan tugas-tugasnya. Yang pertama siapa? Jibril atau Jibrail. Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, setelah wahyunya terputus, tugasnya apa? Ya punya tugas dari Allah. Karena jenis wahyu itu banyak. Ru'ah, mimpinya orang-orang beriman, mimpinya orang-orang saleh itu juz'un min sittin wa arba'ina nubuwah. 1 dari 46 jenis kenabian itu adalah ru'yah, mimpinya orang-orang saleh. Kalau Anda peperangan antara orang beriman dan orang-orang yang kafir, Jibril juga bagian yang membantu orang-orang beriman. Jadi jangan dikira terus kemudian sekarang Jibril nganggur. Jangan ngomong seperti itu. Ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tugasnya banyak. Setelah Jibril terus kemudian siapa? Mikail. Tugasnya membagi-bagi rezeki. Ya termasuk hujan, termasuk rezeki apa semuanya. Bagiannya adalah Mikail. Setelah Mikail kemudian Israfil. Apa tugasnya? Niup sangkakala. Yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, itu trompetnya sudah ibarat kita gitu ya, sudah tinggal niup. Kan kalau masih lama trompetnya masih ditaruh ini. Ini trompetnya sudah tinggal niup, udah disiapin, tinggal niup. Itu tugasnya siapa? Israfil. Terus kemudian setelah Israfil, Israel. Nah Israel itu riwayat yang sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama Israel. Riwayatnya bermasalah semua setahu saya. Tapi itu masyhur penamaan malaikat maut. Malaikat maut yang disebut dengan Israel itu masyhur. Tidak sedikit ulama yang menyebutnya. Ingin bukti, buka Maktabah Syamilah. Buka hadis, Qismul hadis, bagian hadis dan bagian tafsir. Semuanya, klik semuanya. Klik, ketik nama Israel. Nanti akan ketemu ratusan, banyak sekali. Dari zaman salafus saleh, sudah penamaan Israel itu masyhur. Karenanya bisa disimpulkan, itu mungkin bagian dari ijma' Sukuti. Saya bilang mungkin. Karena saya membaca di beberapa referensi, ada yang mengklaim ijma'. Meskipun sanadnya dhaif, nama Israel itu dikuatkan dengan ijma' Sukuti. Karena semuanya nyebut dengan nama Israel. Jangan juga terus kita bilang, lah terus Israel itu satu atau banyak. Lah kalau yang mati sehari itu 1000 orang Israelnya tuh gimana nyabut nyawanya? Ya malaikat itu institusi gitu. Yang namanya Israel itu berarti banyak. Ya semua yang mencabut nyawa berarti disebut sebagai Israel. Anggap aja gampang-gampangan gitulah masyarakat awamnya gitu. Iya. Mau sekarang ini pakai sistem aja gampang. Ya. Orang-orang PLN, kantor PLN itu kalau pengen memadamkan listrik di satu wilayah ini Mustika Jaya, apakah perlu ngutus satu orang untuk nyeklekin KWH-nya? Enggak kan? Enggak. Dipencet enter dari komputer mati enggak itu? Mati. Iya, manusia aja bisa, apalagi institusi yang namanya malaikat yang benar-benar di luar yang bisa kita jangkau, di luar jangkauan kita. Mata kita enggak menjangkau mereka. Ya, telinga kita juga tidak menjangkau.
Panca indera yang lain tidak menjangkau. Yang mampu menjangkau mereka adalah keimanan kita, keyakinan kita, serta logika kita. Ya. Karenanya jangan bertanya yang neko-neko, yang aneh-aneh gitu ya. Setelah Israel siapa? Mungkar dan Nakir. Itu apa tugasnya? Menanyai orang-orang yang meninggal di dalam kubur. Nah itu malaikatnya itu kok ya kreatif amat, kok ya banyak gitu. Lah kalau yang mati sekali nanyanya gimana? Bilang itu institusi. Ya malaikatnya memang banyak, kan sudah saya bilang tadi. Malaikat itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Kata baginda Nabi sampai langit itu merasa berat, keberatan. Satu jengkal pun kurang itu sudah banyak malaikat pada duduk di situ. Mohon maaf Bapak, pada sujud di situ. Ya, jadi ditanya oleh para malaikat itu. Kemudian Mungkar dan Nakir. Apa itu? Udah Mungkar Nakir ya? Raqib dan Atid. Itu adalah sifat untuk malaikat-malaikat yang mencatat amalan. Itu pun mereka yang kata baginda Nabi ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan nahar. Mereka itu pakai sip-sipan Mungkar Nakir itu. Sip-sipan bagaimana? Yang berangkat, yang datangnya pagi nanti pulang asar. Yang datang asar pulang pagi. Terus begitu seterusnya. Itu untuk nyatet kita-kita ini. Padahal kita-kita ini kan balelo. Iya kan? Kita-kitanya makan bakso dicatat. Makan mie ayam dicatat. Dari mana duitnya? Makan apa? Kan gitu. Pakai baju apa, beli bajunya dari mana dicatat. Tadi mak-mak habis ngomel sama suaminya dicatat. Ini bapak-bapak belum ngasih jatah bulanan untuk istrinya dicatat. Kan semuanya gitu. Semuanya dicatat gitu. Dari sarapan apa, dari mana dimasakin itu dicatat. Bahkan orang-orang, ya mohon maaf, ahli maksiat itu bermaksiat, ini catat aja sama malaikat itu. Semuanya dicatat. Nyatetnya bagaimana? Apakah pakai pena? Kalau pakai pena seperti apa? Bukunya seperti apa? Bahannya seperti apa? Tintanya dari mana? Gak usah tanya. Yang penting kita imani, kita percaya. Gitu ya. Nah, setelah Raqib Atid berarti terus Malik wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Penduduk neraka itu mengatakan ya Malik matiin saja kami ini. Bilang kepada Tuhan matiin saja kami. Itu penduduk neraka. Qala innakum makithun. Malik balik menimpali, kalian selama-lamanya disiksa seperti ini. Qala innakum makithun. Malik penjaga neraka. Iya. Alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat penjaga neraka itu tidak diberi kasih sayang. Untuk penduduk neraka enggak ada kasih sayang udah. Malah jangankan malaikatnya, nerakanya pun dari sekarang itu sudah gemes. Gemes, tahu gemes ya? Bukan ngeremes, gemes. Tahu gemes? Udah ngincim apa? Tahu ngincim bahasa Inggris itu ya? Apa ngincim itu? Ya gemes gitu. Udah dendam bahasa kita, dendam pada orang-orang yang pelaku maksiat itu. Makanya nanti ketika neraka itu dihadirkan, nerakanya itu memanggil-manggil orang-orang yang suka bermaksiat. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Malaikatnya lo manggil, nerakanya tuh manggil. Nerakanya manggil saking gemes pada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah ketika nyebrang di sirat itu, dari bawahnya ada kail-kail, kaitan-kaitan gitu. Dari besi-besi panas dari neraka. Itu nyari pelaku-pelaku maksiat. Yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Ya'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Itu yang kait-kaitan tadi itu.
tahu orang-orang mujrim, pelaku-pelaku maksiat. Dari mana? Dari wajahnya ketahuan pelaku maksiat. Sekarang bisa ditutupin dengan skincare. Sekarang bisa ditutupin. Biar putih, merona, bercahaya, kinis-kinis dari apa? Glowing gitu dari kejauhan. Tapi nanti di sono kagak ketahuan ini pelaku maksiat, ambil cek. Ubun-ubunnya diambil, kakinya diambil, lemparin ke dasar neraka, wal a'yadu billah. Iya. Jadi malaikatnya benar-benar bengis, nggak kenal rasa kasih sayang. Nah kemudian yang ke-10 malaikat penjaga surga. Siapa namanya? Ridwan. Ketika pintu surga diketuk, tok 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 tok. Siapa? Khazin. Siapa khazin? Kagak. Nanti bukan ente yang ngetuk. Tok 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 tok. Siapa? Ngadimin. Ngadimin. Siapa ngadimin? Bukan kamu. Nah, kalau yang ngetuk sudah tok tok. Siapa? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Baru kata penjaga surga ini, marhaban. Hanya untukmu aku boleh buka pertama kali. Dibuka untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi yang diutus Allah untuk perkara-perkara lain banyak. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Itu kebanyakan tafsirnya itu tugas-tugas para malaikat. Iya, jadi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ada, wajib kita imani.